Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون فإنه قد فاز المتقون. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini Allah izinkan kita bermajlis di sini di Masjid Asy-Syuhada Ayuti. Mudah-mudahan menambah takwa dan iman, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang kita menisbahkan diri kepadanya sebagai ahlus sunnah wal jamaah, yaitu ahlus sunnah yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan al-jamaah senantiasa menjaga kebenaran dan menjauhi segala kebatilan, karena itulah yang menyatukan. Mudah-mudahan salat juga bersambung kepada para ahlul bait, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita dengan Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah setelah beliau membahas tentang tanda-tanda ahli bid'ah. Maka ada pula hajat kita untuk mengenali tanda ahli sunnah, bahwa alamatu ahli sunnah, kata beliau, wa ihda alamati ahli sunnah, salah satu dari tanda ahli sunnah itu hubbuhum li a'immatis sunnah, yaitu mereka mencintai para imam sunnah, para imam sunnah. Nah, para imam sunnah itu kalau di masa Nabi, siapa imamnya? Nabi sendiri. Maka terlihat di waktu itu orang-orang ahli sunnah, yaitu para sahabat, mereka mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah Nabi wafat, yang tinggal para sahabat, maka imam-imam sunnah pada masanya adalah para ulama-ulama sahabat, dan mereka alhamdulillah semuanya ahlus sunnah. Jadi mereka mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Utsman, Ali, dan seterusnya. Dan
di masa tabi'in demikian pula, yang mereka menemui para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mencintai para sahabat semuanya, mencintai para sahabat semuanya tanpa kecuali. Lalu datang golongan-golongan, ini mulai mereka, karena dia tidak ahli sunnah, mulai membenci sebagian imam sunnah. Lahir golongan pertama yang menyimpang, Khawarij. Sahih, mencintai sebagian dan membenci yang lain. Padahal secara ijma' di kalangan sahabat, yang mereka benci itu adalah imamnya sunnah. Siapa yang mereka benci? Utsman radhiyallahu anhu, yang malaikat saja malu kepadanya. Nabi alaihissalam juga malu kepadanya. Nabi alaihissalam memberikan dua putrinya untuk dinikahinya sehingga bergelar Zunnurain. Yang Nabi katakan kepadanya, la yadurru Utsman ma yaf'alu ba'dal yaum. Tidak ada lagi yang bermudarat bagi Utsman apapun yang dilakukan setelah ini. Ketika beliau menginfakkan seluruh perdagangannya dengan modal-modalnya ketika perang Tabuk, di saat musim sulit, harusnya harga barang naik, tapi dia infakkan semuanya fi sabilillah dengan modal-modalnya, dengan ekspedisinya sekali. Maka kata Nabi, la ma yadur Utsman ba'da ma amila ba'dal yaum, ma ya'malu ba'dal yaum. Tapi ada orang karena melenceng dari sunnah membenci Utsman. Dah nampak tu? Nampak? Apa yang nampak? Bahwa ahli bid'ah membenci imam sunnah. Imam sunnah. Mungkin dia cintai sebagian, benci dengan sebagian. Tapi kalau ahli sunnah tidak, mencintai seluruh imam sunnah. Lain lagi Rafidh Asy-Syiah, mencintai sebagian sahabat dan membenci atau setidaknya merendahkan yang lain. Jadi Khawarij merendahkan Utsman, merendahkan Ali, merendahkan Muawiyah, dan seterusnya. Ma'asyiral kiram rahmati Allah SWT, maka mencintai imam ahli sunnah, karena mungkin mencintai seluruh ahli sunnah kan susah kan, tapi mencintai tokoh-tokohnya, orang-orang yang menjadi ikutan imam. Kalau sesama awam mungkin bisa bantah, ya enggak ya? Sama ustaz dia bisa bantah, apalagi sesama jemaah biasa. Artinya sekarang misalnya di dunia ini hari ini, dan setiap masa pasti ada imam yang dikenal dengan sunnah, sahih, dan ada pula imam dikenal dengan bid'ah, imam juga. Misalnya untuk di masa kita, siapa imam yang dikenal dengan sunnah, yang semua ahli sunnah sepakat bahwa dia adalah imamnya ahli sunnah? Siapa misalnya? Rasulullah. Di masa ini, yang hidup di masa kita, Ustaz Ismail itu bolehlah. Di dunia Islam siapa misalnya? Syekh bin Baz rahimahullah. Ada khilaf bahwa beliau ahli sunnah? Enggak ya? Di kalangan ahli bid'ah iya, tapi di kalangan ahli sunnah enggak ada khilaf bahwa beliau adalah imamnya ahli sunnah. Siapa lagi? Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani rahimahullah adalah imamnya ahli sunnah di zaman ini. Ya, banyak ngaku ahli sunnah, yang ngaku ya. Cuma kan dari pengakuannya kita sudah paham bahwa yang dimaksud oleh mereka sunnah bukan sunnah Nabi, Makanya mereka sebutkan imam ahli sunnah. Ahli sunnah di Indonesia, imamnya bukan Nabi. Mereka tidak berani bilang Nabi, karena memang kalau disuruh bilang Nabi tidak akan ketemu nanti.
Makanya pilih imam yang di bawah-bawah. Akidahnya Asy'ari. Tentu imamnya tidak Nabi kan? Woi, kalau Asy'ari berarti imamnya tidak Nabi. Hanya berhenti pada Abul Hasan Al-Asy'ari. Fikihnya Asy-Syafi'i. Tasawufnya Ghazali. Terus tasawuf Abu Bakar mau dikemanakan? Tasawuf Umar mau dikemanakan? Jangan-jangan sudah tasawuf. Nah, itu sudah tasawuf. Kemudian apa lagi? Apa tadi? Tasawuf sudah, itu apa lagi? Tarekat. Tarekat mesti Naqsabandi. Padahal antara Syafi'iyah saja nanti dengan Naqsabandi tidak sesuai. Antara Asy'ari dengan sebagian Syafi'iyah juga nanti tidak sesuai. Hanya menyatukan dengan segala hal yang menyebabkan perpecahan. Makanya kalau kita tidak, Imam Ahlus Sunnah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, pandai lah pada Syafi'i nya. Enggak. Saya tidak pandai daripada Syafi'i, tapi Syafi'i mengajarkan saya untuk merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafi'i mujtahid wang enggak? Iya. Sebab Syafi'i dulu sebelumnya jadi imam enggak dia mujtahid asalnya, kan ya? Syafi'i, Imam Syafi'i qatu lemula untuk ilmu lah mujtahidnya. Tu ada orang yang belajar hadis langsung. Ketikanya alun jadi ulama kadang, ketika lemula cunda awak kau duduk lemula belajar lah jadi mujtahidnya. Tu enggak belajar hadis langsung. Lain kan? Jadi itu je gitu. Jadi belajar langsung ke hadis bukan maknanya kita meninggalkan ulama, tidak. Sebagaimana Imam Syafi'i dulu juga belajar sama ulama, kita juga belajar sama ulama yang ada pula zaman kita. Sahih? Nah, tapi apakah Imam Asy-Syafi'i membolehkan kita taklid pada ulama? Tidak. Buktinya antara dia dengan gurunya Malik banyak perbedaan pendapat. Antara dia dengan gurunya Sufyan bin Uyainah banyak perbedaan pendapat. Jelas? Antara dia dengan gurunya Khalid bin Muslim Az-Zinji juga banyak perbedaan pendapat. Demikian pula sebaliknya. Makanya Ahlus Sunnah adalah mereka yang selalu membalikkan masalah kepada sunnah, bukan kepada mazhab, bukan kepada aliran, bukan kepada tarekat atau jalanan. Jelas ya? Udah di masa tabi'in terkenal pula imam-imam yang ahli sunnah itu, imam-imam sunnah. Maka orang-orang nanti tokoh-tokoh ahli bid'ah itu tidak masuk, tidak terhitung. Di masa tabi'in juga sama. Maka ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, kita di setiap masa itu Allah kirim para imam yang dikenal dengan sambung as-sunnah tiri yang dikenal dengan as-sunnah. Nah, misal kita hari ini di negeri ini, kita juga tahu siapa yang dikenal dengan as-sunnah, siapa yang dikenal dengan bid'ah. Walaupun semua kalangan mengaku ahlus sunnah. Mu'tazilah mengaku dia ahlus sunnah. Mu'tazilah tentunya mereka yang mengatakan mereka yang paling paham sunnah Nabi. Ini orang-orang Wahabi ini tidak paham sunnah. Masya Allah. Kan dianya orang-orang liberal juga mengatakan mereka lah yang ahli sunnah. Yang ngaji-ngaji begini ini syuhada ini tidak paham sunnah, paham kulit-kulitnya aja, mereka paham isinya. Semua ahli sunnah. Cuman apakah kita bisa mengatakan mereka imam sunnah? Apa siapa enggak? Nengoknya aja lah ragu. Nengok aja tampilan aja lah ragu. Kan ya?
Sah? Tuan-tuan, nengok orang kini doha, bisa tidak bezong mana yang cinta sunnah, mana yang tidak? Bisa? Apa dijanggut? Bukan janggut aja, aura sunnah tu nampak. Sahih? Salah satunya ketika disebutkan sunnah di depannya, dia kerjakan, dia laksanakan, dia ikuti. Sahih? Tidak. Tengok ke bawah, lah nyapu lantai. Tengok ke atas. Entah, jadi tidak nampak. Tengok le musajid, jangan lo boswa. Sah? Jangan boswa. Nah, kadang-kadang musafir tidak le baca, tidak. Jadi banyak Allah musta'an. Minum tangan kiri, kan ya, bagi tunjuk kiri dan sebagainya. Sampai ceramah pakai siwak kan salat kecen lah dah mokok sebelum masuk musajid elok ni ya, bahkan dalam musajid ke mokok mana ajak siwak berokok, mana lah ada okok pada siwak, bela weh. Jadi siwak bajeliu okok okok bakteri bakuman. Jadi hutan tu mana ancak okok bodoh siwak boka labor sudah pakai betul natur isolok kok macam itu tak ni labor manon banyak kuman. Woi, mana banyak kuman okok, mana naun kau dia bertanya ke ondak mokok weh, kalau tanya ke mokok Jawa nakok dulu usat dia awak nakok pada binin lainnya. Kan ya, jangan kata kalau ada mokok dalun cinta ke akok pada kayak kau lainnya. Allah musta'an. Ini kaum muslimin dan muslimat. Jadi dari kita sudah tahu aja. Kalau disebut misalnya masih bin Bas, Ahlus Sunnah mengatakan, nah, Imam Ahlis Sunnah. Kalau disebut si Fulan, siapa punya kan ragu kan? Pokoknya kalangan pengikut sunnah ada nama yang tak dikenal pasti awalnya diragukan. Sahih? Sahih? Karena yang dikenal itu mereka yang selalu menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupannya sehari-hari, yang selalu mengajak umat kembali kepada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Walaupun ada salah ijtihad, semua kita ada salah, tidak ada yang tidak salah. Sahih? Semua kita ada salah, tetapi mereka selalu kembalinya kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya Syekh menyebutkan wa ihda alamati al-sunnah hubbuhum li a'immati sunnah, yaitu mereka mencintai para imam sunnah wa ulama'iha. Nya ada imamnya, ada ulamanya. Contoh Imam Syafi'i, ada ulama mazhab Syafi'i. Imam Ahmad, ada ulama mazhab Imam Ahmad. Imam Malik, ada ulama mazhab Imam Malik. Jadi ada ulamanya tapi belum sampai ke taraf seperti imam-imam itu. Ada ulama tapi belum sampai ke taraf a'immah, imam. Nah, wa auliya'iha wa ansariha, dan orang-orang yang menolong sunnah walaupun mereka bukan ulama tapi menolong sunnah. Apa contoh? Kok bagaknya dengan bagaknya dibelanya sunnah. Kok nenek mamak dengan nenek mamaknya membela sunnah. Kok kayo dengan piti menolong sunnah. Kenapa leh? Kalau jago bondiang dengan bondiangnya. Kok di politiknya dengan politiknya membela sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Pokoknya wa ansariha, membantu sunnah. Kok pedagang dengan pedagangan yang membela sunnah. Naam. Wa awliyaiha, dan orang-orang yang simpati kepada sunnah. Kadang-kadang sebagian orang tidak tahu kalau menjalankan sunnah dia bodoh, atau mungkin karena ada larangan. Ada orangnya cinta sunnah tapi di instansi atau institusinya terlarang melaksanakan. Ada lain kan ya,
Kalau nampak janggut ya, komandan cukup kan. Kalau komandan cukup lah joleh, sempong-sempong dah je. Kan ya? Ah, iyanya. Naam. Iya cinan sanonya tapi tidak boleh. Joleh, ini namanya simpatisan atau sudah mencintai sunnah dan ahlinya. Naam. Kemudian wa bughdhuhum li a'immatil bidah alladzina yad'una ila an-nar. Sebaliknya ahli sunnah membenci para imam bid'ah. Sebagaimana sunnah ada imamnya, bid'ah pun ada imamnya. Imamnya aliran Khawarij, imamnya Syiah, imamnya Qadariyah, imamnya Jahmiyah, imamnya Mu'tazilah, imamnya Liberaliyah, imamnya Ilmaniyah, imamnya pokoknya Kejaweniyah. Jadi para imamnya ada. Sebagaimana kenapa mesti mereka membenci bid'ah, imamnya bid'ah? Kalau tidak benci kepada imamnya, tidak benci pada pendainya, dia akan mendengarkannya. Kalau mendengarkannya akan terpengaruh olehnya. Jelas ya? Jelas? Kalau kita sudah benci, ya kita tak akan mau lagi mendengarkan bid'ah itu. Makanya ciri khasnya ahli sunnah membenci para imam bid'ah. Apa sebab? Alladzina yad'una ilan nar. Karena mereka mengajak orang masuk neraka. Ada orang atas nama agama bukan oko? Ada? Hah? Tidak ada orang ngaku roh. Semua mengajak ke surga. Bahkan orang kafir sendiri, orang kafir, cenderung ceramahnya ke umatnya, tidak masuk surganya. Hah? Kena masuk surganya? Apa aja? Sama-sama masuk surga, mau sama lah wak. Weh, sama tujuannya, sama-sama nak masuk surga. Apa bantah jo? Apa aja? Kau tak seulang kitab di awal aja no. Alun bisa, alun mak putih, mak ribat balik. Orang kafir juga masuk surga. Orang sasek juga masuk surga. Apa cara nak tonton sasek nuang lu? Pada wanci ya, mau sama-sama je lah. Mana dah lu je lah nang cina apa tiba lah. Gitu. Hah? Apa nabinya pulau hormati? Berlapik je. Dia bersabui. Dia sabui lapik je. Tiada je. Maka nazab ni pada mahsyar weh. Apa dia endang sabun ke inyo pun su akan mama apa awak menuntut awak. Tak percaya? Baca Quran kodok-kodok mah. Naam. Wa barazu lillahi jami'an. Wa qala ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an. Jadi ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang beriman punya kewajiban bila melihat kemungkaran wajib mengikuti. Dapat payah jawab wajib diingkari kan selesai dia. Capek nak panik lu nazan boleh lah panik tuan. Nah, wajib diingkari. Kemungkaran yang paling berat adalah syirik, kekufuran, kemunafikan. Kan ya? Tapi dia nak masuk surga je. Bawa je. Hah? Apanya? Jadi sebalik kepada
yang sering kita sampaikan, orang sesat tentunya sosek dah. Kan tak tentu dah. Siapa nantunya sosek? Uang nan tentu jalan. Siapa nantu tu jalan ke surga? Allah Ta'ala. Sah? Kan ya? Allah Ta'ala yang tentunya, ini yang punya surga tu. Bapa cara dia nak tentu dakwah? Maka diutusnya Nabi dan Rasul. Dari Nabi lah tentu mosong mereka tu sosek. Kalau ini nyambut sosek di mana tentu deh? Jangan tanya tuan-tuan, orang kafir kan sosek lawak deh. Di mana tentu sosek deh? Ndak ikut Nabi-nya lah. Kan tak ikut Nabi-nya lah. Kan tak ikut Nabi-nya lah. Ikut siapanya? Pikirannya, hawanya. Apa dia sosek nang tu? Bezo kaji jawab. Kan ya? Woi, orang tu sabui sosek dek, toge dek hadis, dek Quran, atau toge dek pikiran. Apa pikirannya? Hah? Halal orang saja dunia tak kambang pakai kaji kau le tiba-tiba le bezo kaji jawab kena itunya. Kelawat kelawat menyoseninya dia pakai apa? Pakai Al-Quran dan hadis. Kalau mereka pakai pikiran dan perasaan, kan itunya. Tak mungkin orang banyak salah dah sekenek buat tua kan dia? Itu juga dulu pikiran Abu Jahal, Abu Lahab. Itu juga para penentang Nabi Rasul dulu. Kami nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Kami lebih banyak harta, lebih banyak anak keturunan. Kalian sekeneknya, innahum lasyirzimatun qalilun. Mereka hanya golongan yang sedikit, minoritas. Mayoritas mungkin betul. Yang betul adalah mayoritas. Itulah mayoritas. Demolek sudah itu. Kalau mayoritas tangga manang mah. Tak semua turi mayoritasnya. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Kita ketika menyalahkan orang, bawa masalah. Siapa nak bangsa lang kini? Non dibuat doang tak apa nak bangsa lang kini. Tak ada solat dibuat doang dah. La ilaha illallah. Misalnya sabun dia Allah punya anak, Allah punya bini, salah tu betul? Apa yang jadi nyalang? Bacalah qul huwallahu ahad dia. Qul huwallahu ahad. Tak apalah. Qul huwallahu ahad. Memang tak apa sedih. Lah kalau Al-Baqarah salah apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sahih? Pakai apa nyalangnya? Pakai dalil. Oh ndak, nabinya mau jangan cerita dulu baduta. Di mana tentu dakwah? Allah nyabuin. Apa dah ayatnya? Wa iz qala Allah ya Isa. Lanjutkan. Ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nas ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Terus qala ma'azallah. Ya Isa bin Maryam, kamu tak yang mengajarkan jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa mengatakan auzubillah. Auzubillah berarti Isa tak mengajarkan. Jelas? Ini nyala awak apa? Apa cara nyala awak dah? Di mata orang tu awak salah tu enggak? Salah. Apa jadi nyalang dah? Disabit mah pikirannya. Enggak ada ayat dalam Injil masa umat Muhammad salah, yang justru yang adalah Muhammad itu rasul akhir
zaman yang harus diikuti. Ulang dia kaji nampak. Ulang baca di awal nampak. Nah, kaum muslimin muslimat. Demikian juga dengan aliran-aliran dalam Islam sendiri. Ketika awak mengatakan atau menyalahkan mereka, coba contoh bang, awak salah uang dulu. Dah ambil contoh dia. Kalau dia nyawik bang, ya bang salah kat tersinggung belik abang. Iya. Contohlah ambil contoh. Ha? Mak ya tiang buat tersinggung uang tahlilan. Tahlilan. Sah? Tahlilan macam apa tahlilan tu? Awak nak jual. Boleh tak apa-apa. Jadi mereka mengatakan bahawa tahlil itu kan afdal zikir, afdalul zikri la ilaha illallah, sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam. Tu apa dia abang salang orang bertahlilan? Membaca tahlil tak salah dah. Tapi buat acara tahlilan tak juga salah dah. Apa dia bang salah? Apa dia buat doang baca tahlil tu mah? Baca tahlil seorang boleh, baca tahlil musalam kan boleh juga. Kini misalnya tuan-tuan baca tahlil dan baca tahlil lah musama, boleh tak? Tak ada tentu waktu tu bila aja lah. Itulah sampainya lah. Kan itulah sampainya. Kalau tak bila dah mangko maden. Dan nak dapat lah barakat tahlil tu maden. Berapa cara dia abang nyalang den tu? Bang saja oleh itu sebut Abdul zikirnya Nabi. Sah? Bahkan itu adalah kalimat pembuka pintu surga. Tu batang-batang orang buat. Enggak samur dah, bezo. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, cara menentukan itu salah sanangnya. Hadis itu yang nyebut zikir paling afdal adalah la ilaha illallah itu siapa? Nabi. Pertanyaan kedua, Nabi pahamnya dengan hadisnya? Paham. Sah? Taib. Kemudian sahabat dengar hadis tu dari Nabi dah. Apa tanda? Sampai ke hadis di rumah. Kalau tak dengar tu tak sampai ke awak dah. Kan ya? Jadi sahabat dia menyampen. Ketika nya dengar pahamnya nya. Atau cik dengar je tak faham dah. Cik dengar aja tapi tak faham dah. Faham kan? Taib. Kalau nya faham, acon apa diamalkan oleh mereka? Nabi mengamalkan atau tidak? Nabi le diamalkan dia hadisnya tu lain. Atau sangat atau potasara kalian menurut kepercayaan masing-masing lah gitunya. Atau Nabi serahkan ayat baca tahlilan menurut kepercayaan masing gitu. Enggak. Nabi paham, para sahabat paham. Tapi ada enggak Nabi sepaham jawab dalam masalah itu? Enggak paham di pertanyaan tu. Tapi cara tahlilan tadi menuju air, mau bulu air, sampai bulu air. Laisa paham Nabi jawab. Kan tak dah? Apa tanda? Tak apa, nasa kali jura. Tak ada mati sama Nabi Rasul. Tak ada mati sama Nabi? Nabi kan tak tak ziarah. Tak pernah Nabi tak ziarah? Lain. Alhamdulillah.
Taib. Berarti Nabi tak pernah melakukannya sekalipun. Berarti terjadi perbedaan pendapat memahami hadis ini antara kita hari ini dengan Nabi dan para sahabatnya. Tuh terjadi khilafiyah. Kan khilafiyah tu. Nabi ke faham, awak ke faham. Faham siapa nak kau ikut? Ha? Atau kalau beliau beza pendapat je nabinya? Woi, beliau beza pendapat je nabi. Masya Allah. Kalau beliau baca pendapat Nabi, buat bulan baca kitab beliau Ustaz Nawaqidul Iman mo yang membatalkan keislaman. Boleh beza pendapat je Nabi? Enggak. Kemudian sahabat radhiyallahu anhum faham tak? Faham. Berapa lama Nabi sahabat hidup setelah Nabi meninggal? Berapa lama sahabat hidup setelah Nabi mati? Sampai yang terakhir sahabat mati berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Masih ada sahabat ni. Selama 1 tahun tu banyak orang mati. Faham? Ha? Sahabat je lebih 1,000. Sahabat je lebih 1,000. Semuanya ada nang mati. Ilaina wa na'nu kenduri. Ha? Apa dia nak buat dah? Dia tak faham. Atau salah faham. Atau alun datang Wahabilah. Ha? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Berarti tadi berbeza pendapat je Nabi tentang hadis afdaluz zikrillah ilaha illallah. Kini pendapat je sahabat. Apa je? Ha? Mana dalun? Pendapat sahabat atau pendapat awak? Sahabat ada khilafnya? Ada khilaf? Baiklah. Tak ada seorang yang buat. Serius? Alhamdulillah. Itu terrela tuan-tuan berbeza pendapat je sahabat. Tak kan? Itu tanda berarti ahlus sunnah amalannya berdasarkan sunnah. Jadi ketika kita salahkan amalan itu, kita salahkan dengan sunnah. Ini ada hadis, ada hadis. Cuman tak cara dia itu cara faham lah. Makanya ada kaedah kullu syai'in masyru'un fi aslihi la yaqtadi at-tashri'a fi wasfihi. Segala sesuatu disyariatkan hukum asalnya. Dalam hal ini tahlil disyariatkan secara hukum asal. Tidak mesti disyariatkan pula sifatnya. Sifatnya itu 7 air, 3 air, 40 air, 1 air, 1000 air, haul. Termasuk haul yang nak termasuk haul. Dulu tak kenal mana awak di haul ke dia lah mulai banyak lihat haul ya. Haul lu cukuplah zakat ya jono haul lu. Jadi kita matinya pakai haul jule. Si aja asli dunia, si aja asli tu membuat. Azan tak kena? Ha? Yalah silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula. Hayya 'alas shalah. La haula. Hayya 'alal falah. La haula. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la baik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi dah paham tadi tu? Pahamnya? Jadi masing-masing menyalahkan. Cuman sebagian menyalahkan dengan hawa, dengan pendapat, dengan pikiran. Nah, kita kalau kita menyalahkan dengan dalil dan hujjah. Dengan dalil dan hujjah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ahlussunnah lawannya mesti ahlil hawa. Ahlil hawa. Nah, ahlil hawa dia akan mengikuti yang diinginkan oleh keinginannya, hawanya, pikirannya, perasaannya. Dan itu disebut menyeru kepada neraka. Kenapa alil hawa alil bid'ah itu menyeru kepada neraka? Karena bid'ah itu sesat. Kalau sesat, di mana tempatnya? Neraka. Jadi tidak ada orang tersesat ke surga. Apa masuk apa haji surga? Tersesat namanya. Tiba-tiba sampai ke surga, tidak ada cerita. Jalan sesat mesti ke neraka. Dan bid'ah adalah kesesatan. Sekalipun bid'ah hasanah. Karena hasanah itu bukan karena Allah dan Rasul. Bukan Allah dan Rasul yang mengatakannya, tetapi adalah orang yang mencetuskannya, orang yang mencintainya, orang yang membelanya, orang yang melakukannya. Kalau Nabi dah jelas dia bilangnya kullu bid'atin dhalalah. Dan Al-Quran menyebutkan juga melarang mengada-ngada. Al-Quran juga melarang kita mengada-ngada. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya. Yang tidak ada ilmunya. Pendengaran, penglihatan, hati akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi oleh itu kaum muslimin, maka Syekh sebut yad'una ilan nar wa yadulluna ashabu ala daril bawar, dan menunjukkan jalan ke tempat yang merugikan, itu neraka. Wa qad zayyana Allah subhanahu wa ta'ala quluba ahli sunnati wa nawwaraha bi hubbi ulama'is sunnah.
Allah memberikan cahaya ke dalam hati orang ahli sunnah dengan mencintai ulama-ulama sunnah. Fadlan minhu jalla jalaluhu, sebagai karunia yang Allah berikan kepada mereka. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kalau hati kita diberikan Allah mencintai ahlus sunnah, para imam sunnah, dan membenci bid'ah dan ahlinya, maka bersyukurlah, itu tanda kita ahli sunnah. Tapi kalau seandainya hati kita masih mendua, sunnah suka juga dengan syarat apa syaratnya? Dengan syarat tidak bertentangan dengan hawa. Ini ada sunnah, ada pakainya tapi sesuai dengan hawa. Apa sunnah sesuai dengan hawa misalnya? Ada sunnah sesuai dengan hawa, Pak? Hah? Apa contoh? Hah? Lolok siang, Masya Allah, alhamdulillah. Lolok siang ni nya. Ada kadang pada itu leweh. Makan siang. Kaum muslimin banyak hawa yang sehat sesuai dengan sunnah. Tapi hawa yang tidak sehat, itu yang tidak sesuai dengan sunnah. Babi ni suka tak? Sunnah tak? Itu dia. Sesuai je hawa tu mah. Maka kata sahabat, ayati ahaduna syahwatahu walahu ajrun. Apa mungkin Rasulullah seseorang melampiaskan nafsunya tapi bapa halo? Iyanya Nabi. Kan ya? Jadi ada yang sesuai dengan hawa kita. Tetapi hawa tidak selamanya mengikuti sunnah. Jadi ahli hawa itu bukan tidak meninggalkan semua sunnah, tidak, tapi dia akan suka dengan sunnah biasa sesuai dengan hawa. Tapi kalau tidak sesuai, disitulah tanda atau penguji yang benar-benar harus sunnah atau ahli hawa. Pahamnya? Nah, sesuai je hawa dikutnya bang, tidak ganggu kepentingan dikutnya. Tapi baru tahu nanti ketika tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan keinginannya, apa diikuti atau tidak. Bukan karena terpaksa. Kalau paksa kan lagi-lagi hukumnya orang ingin tapi tak boleh, terpaksa tidak melakukan. Pahamnya? Ada contoh? Tuan-tuan je contoh nanca. Ini dia nak bini dua tapi tak boleh. Kan dia? Contoh awak sodo deh ke? Nah, kan cinan sodianya. Tapi ndak dapat. Itu dek tapaso. Nah, dek tapaso. So dia nak niat tapi ndak dapat membuatnya dornya buin cuek anu ada. Kayak kalau ikut sunnah bini banyak lah kayaknya nya. Bukan dia ndak amu kami tapi ndak ada bisa. Jadi kalau tapaso itu lain hukumnya. Makanya melaksanakan perintah itu sesuai kesanggupan. Tidak sanggup bercara lah. Nah, ya bang. Apa lain mana ke dan ber? Allah musta'an. Jadi alhamdulillah Allah berikan kita rasa cinta pada para a'immatis sunnah dan para ahlinya. Bapak aja. Apa nih tuan-tuan? Alhamdulillah. Ya, bacakan satu riwayat dia. Qala rahimahullah akhbarana al-Hakim Abu Abdullah al-Hafiz askanahu Allah wa iyana al-jannah. Telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah al-Hakim, penulis kitab Al-Mustadrak. Ikut di jadi orang tanu Imam Yunus sadar ya. Nah, askanahu Allah wa iyana al-jannah, semoga Allah memasukkan kita dengan dia ke dalam surga, amin. Qala hadatsana Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Fadl al-Muzakki, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibrahim ibn al-Fadl al-Muzakki, salah satu imam mazhab Syafi'i juga.
Qala hadatsana Ahmad ibn Salamah, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Salamah An-Nisaburi, qala qara'a alaina Abu Raja Qutaibah ibn Sa'id. Imam Abu Raja Qutaibah ibn Sa'id Al-Hadatsani Al-Baghlani membacakan kepada kami Kitabul Iman. Membacakan kepada kami Kitabul Iman lahu. Seperti kita sekarang bacakan kitab Aqidatus Salaf ini, lalu dia membacakan Kitabul Iman yang ditulisnya sendiri. Fakana fi akhirih, di penghujung kitab itu, di akhirnya dia katakan, fa iza ra'aitar rajula, bila kau lihat seseorang yuhibbu Sufyan ats-Tsauri, mencintai Sufyan ats-Tsauri. Kenapa Sufyan ats-Tsauri? Karena dia imam sunnah pada masanya, imam as-sunnah pada masanya. Taib. Wa Malik ibn Anas, nah imam juga kan, Malik ibn Anas imam Darul Hijrah. Wal Auza'i, dan Auza'i imam Ahlussunnah di Syam. Wa Syu'bah, yani Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Ataki, imam Ahlussunnah di Basra. Wa Ibnul Mubarak, imam Ibnul Mubarak Abdullah ibn Abdul Mubarak Al-Marwazi Abu Abdurrahman Al-Khurasani, yang dikenal dengan jihad harta dan jiwanya, pemurah dan gagah berani. Pemurah dan gagah berani, kaya raya pula. Jadi kadangnya penghasilan tahunannya diperkirakan antara 100.000 sampai 200.000 dirham atau dinar. Dengan penghasilan sebanyak itu hampir-hampir tak bayar zakat. Abi dia pajak? Abi dia pajak? Enggak, karena belum sampai haulnya duit itu sudah habis dibagi-bagikannya. Paham tak? Woi, untuk pesantren sekian, ya, anak-anak yang belajar kayaknya digratiskan. Untuk buya-buya godang seperti Al-Auza'i, Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Fudail bin Iyad, mereka dia yang tanggung kehidupan mereka dengan taraf menengah ke atas, bukan bantuan langsung tunai 25.000 sebulan, bukan, ya, tapi memang punya taraf yang terhormat kehidupan mereka, ditanggung juga oleh beliau. Nah, mau tahu baca sendirilah ya. Nah, wa Abul Ahwas, dan Abul Ahwas, siapa tu? Acu Salam ibn Sulaim, Salam bin Sulaim Al-Kufi. Wa Syarikan, dan Syarik, siapa Syarik? Syarik bin Abdullah, lanjut bang, Salim bin Abdullah An-Nakhai Al-Qadhi. Naam. Wa Waqi'an, dan Waqi'. Kau ada pernah Waqi' no? Waqi' ibn Al-Jarrah Ar-Ru'asi Abu Sufyan Al-Kufi, salah satu guru terkenal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa Yahya ibn Sa'id, Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh Al-Qattan, ya, dikenal dengan ulama al-jarh wa ta'dil wal ilal. Wa Abdurrahman ibn Mahdi, dan Abdurrahman ibn Mahdi Al-Basri, yang menjadi pencetus atau menjadi penyebab Imam Al-Syafi'i menulis kitabnya Ar-Risalah, yang merupakan pondasi dua ilmu besar, ulum usul fiqh dan ilmu hadis, mustalah hadis. Nah, kitab ini dikenal dengan kitab usul fikih pertama yang ditulis secara independen. Nah, Ar-Risalah, Abdurrahman ibn Mahdi yang menjadi awal ditulisnya kitab ini, karena dia menanyakan banyak masalah kepada Imam Asy-Syafi'i, lalu Asy-Syafi'i menulis dalam jawabannya yang dikirimkan kepada Abdurrahman ibn Mahdi, sehingga disebutlah dengan Ar-Risalah. Ar-Risalah. Nah, siapa, kalau kau lihat orang mencintai mereka, nama-namanya disebut tadi, fa'lam annahu sahibu sunnah, maka ketahuilah dia adalah ahli sunnah. Nah, qala Ahmad ibn Salamah rahimahullah, murid Qutaibah ini Ahmad ibn Salamah yang menceritakan, mengatakan,
fa alhaqtu bi khatti tahtahu, lalu saya tambahkan dengan tulisan tanganku di bawah tulisan Syekh tadi. Iya, dia di buku Syekh itu ditambahkannya, naam, wa Yahya ibn Yahya, termasuk pula Yahya ibn Yahya. Mak ayah juna anak sama nama ya, Yahya bin Yahya An-Nisaburi, guru besarnya Imam Muslim Ibnul Hajjaj, ya, gurunya Imam Muslim Ibnul Hajjaj. Wa Ahmad ibn Hanbal, dan Ahmad ibn Hanbal, tidak ada nak kenal dia, Imam Ahmad. Wa Ishaq bin Rahuyah, Usab bin Ibrahim bin Rahawai, naam, dan Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahawai, yang kata Imam Ahmad tidak ada yang menyeberang sungai Khurasan ke Baghdad yang lebih faqih daripada Ishaq ibn Rahawaihi atau Rahuyah. Naam, falam mantahina ila hadzal mawdi', ketika sampai pada tempat ini, yakni sampai pada sebutan yang tadi, orang nama-nama orang tadi, nadhara ilaina ahlu Nisabur, orang-orang yang dari Nisabur pada melihat kami, kok ada nama Yahya bin Yahya Al-Nisaburi. Ibaratnya ketika disebutkan Al-Sunnah misalnya di Kampar nih pulan, dah sudah itu tersebut namanya Dasman Yahya Ma'ali, wa mujali abi mandang, wa mujali abi mandang. Apa abi mandang mujali Dasman gua di kampung bermasalah. Iya, bermasalah. Apa masalahnya? Muridnya sama murid yang lain berbantah. Ada dua ustaz bersaing tidak sehat. Rupanya dari dulu dan tahu je ya. Ada je tukang kompor-kompor masih apa namanya, para murid-murid madu-adu guru, dan itu yang terjadi pada Yahya bin Yahya. Barangkali itu juga terjadi pada Dasman bin Dasman bin Yahya. Iya, sebabnya tidak lain tidak bukan, Yahya bin Yahya itu kan sebagai manusia biasa, kadang bertemu di majlis di depan gubernur Nisabur, datang orang dari berbagai pemahaman, itu tidak salam gaji, tidak salam. Sudah itu suruh duduk ke-doke, itu tidak baca kok. Woi, sudah itu bos-bos sama makan, tidak bolonkan nasi. Nah, itu yang jadi isu yang tidak sehat di antara mereka, atau masalah yang terjadi perselisihan pendapat. Contoh kinilah misal apa contoh kini Rona, masalah kontemporer, berbeda pandangan, boleh atau tidak? Yang katakan tidak boleh, masya Allah, akan keras pada yang mengatakan boleh. Contohnya ketika terjadi jihad di Ambon kemarin, tidak sepakat saudara Ahlussunnah kan ya, kan tidak sepakat dah. Syekhnya di Madinah 2 kali fatwa dalam seminggu tu. Pertama mulia, kedua tidak mulia. Nya segantung siapa nombor tanya menggiring supaya mulia, tu mulianya Syekh. Ketika bertanya menyebutkan tidak mulia, sobat buat dia sabun Syekh tidak boleh. Makanya itulah sebabnya kenapa para ulama ya yang dahulu maupun hari ini ya mengatakan bahwa fatwa itu yang paling patut adalah ulama yang ada di tempat kejadian masalah, walaupun ulama di luar itu lebih alim, lebih tinggi ilmunya, sebab mereka akan menjawab sesuai orang bertanya. Tapi kalau dia ada di tempat terjadi perkara, dia lebih paham dari segala sisi, bukan hanya dari satu sisi. Jelas? Makanya ulama yang ada di negeri itu lebih berhak berfatwa sekalipun yang di luar lebih alim. Kecuali di negeri itu tidak ada ulama yang pandai berfatwa. Jelas? Atau ada ulama tapi lagar dalil. Justru tidak ada nama mengikuti dalil. Tidak. Tapi selama masih ada ulama yang berfatwa, maka ulama negeri itu lebih berhak untuk memberikan fatwa, karena fatwa itu la tungqal, fatwa itu tidak dinukil, tidak dipindahkan satu tempat ke tempat lain, tapi fatwa itu berubah sesuai perubahan waktu, zaman, keadaan, tempat dan situasi.
Jelas? Itu yang kadang terjadi dengan Yahya bin Yahya An-Nisaburi tadi. Jelas? Wih, naam. Ya, tuan-tuan mau saya kan? Qala. Jadi faqulna afwan. Jadi orang-orang Nisabur tadi mengatakan haula'i al-qaumu yubghiduna Yahya ibn Yahya. Kenapa dimasukkan dia imam di antara imam sunnah? Padahal orang Nisabur tidak suka sama dia. Ada ulama kini nanti ditugenya di kampung, kuang di temo tapi di lulai. Lay atau tidak? Sebanyak-banyak ada. Sebanyak-banyak. Nah, di kampung karena terjadi isu. Jelas? Sudah itu kosan di luar tidak ada masalah. Banyak lah kalau sobat cik-cik panjang situ orang ya. Sampai hari ini masih ada. Hanya gara-gara suatu dua masalah yang sebenarnya ulama dulu sudah ikhtilaf dan sebagiannya lah minta maaf, lah klarifikasi, silap dan tadi cunyinya. Ya, anda wang pura-pura yang tabat dunianya tu pacara. Nah, sampai kini tu ulama-ulama yang kita hormati. Oleh sebab itu kita jangan ikut-ikutan pula baperan seperti itu. Iya, ini kita ambil ilmunya karena memang ahlus sunnah. Kini kita ambil ilmunya juga karena ahlus sunnah. Mereka bantah, caklah bantah aja. Kan ya, sama awak jaya je, ayah jamaknya. Berbantah mak jaya je, notol awak leh. Menambah fahamnya tak? Nah, kalau BPT dia amat temo ya BPT dia ayah lapio juga kan tak salah fahamnya. Nah, jenah tu lah menyebala leh mereka lah tak bagi dua lah bagi adik 60 amat je pro ayah itu panjang cerita dia tu. Jadi jenikun mereka bantah biasa kan biasa laki bini buat bantahnya. Saya tunjuk tangan, siapa pun tidak pernah bantah sejak nikah. Saya tunjuk tangan, weh. Kodok. Tidak tahu ni, tidak yalah dah. Ada sebab, tapi tuan-tuan lulus semua. Kita lulus semua. Apa sebab? Sampai kini masih bahasa momo, berarti masih lulus temurun. Tak tu nilai tak kesaran, nak A, nak D. Mudah-mudahan minimal amin lah ya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi apa masalah? Apa sebab Yahya bin Yahya? Sebab Imam Muslim, Imam Ahli Sunnah meriwayatkan daripadanya, berguru padanya. Kalau seandainya benar yang dikritisi oleh penduduk Nisabur, itu ditinggalkan oleh Imam Muslim. Berarti Imam Muslim melihat tidak benar itu. Orang-orang saja yang termakan isu. Nah. Baik, faqulna ya Abu Raja, ma Yahya bin Yahya? Ya Abu Raja, yani Qutaibah bin Sa'id. Jadi apa masuk Yahya bin Yahya? Qala rajulun salih. Ini seorang yang salih, imamul muslimin, termasuk imamnya orang Islam. Nah, diikuti. Wa Ishaq bin Ibrahim imam. Ishaq bin Ibrahim bin Rahuya juga imam. Wa Ahmad ibn Hanbal indi akbaru man samaitahum kullahum. Dan dari semua nama yang kau sebutkan itu wahai Abu Raja Qutaibah bin Sa'id, yang paling besar di mataku ini menurut siapa tadi? Ahmad ibn Salamah, muridnya adalah Ahmad ibn Hanbal. Itu di mata tuan-tuan siapa paling besar? Syafi'i, tidak masalah, itu pilihan dunia, tidak kan masalah. Di mata dan Imam salah bang. La ilaha illallah. Abang tak rela Hambali bang. Di mata dan yang paling besar di antara yang disebutkan adalah Imam Asy-Syafi'i. Apa sebab? Buat Ahlus Sunnah di Indonesia itu mah tu faham. Nah, karena Imam Ahmad sendiri yang mengakui kebesaran Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi dan suka fikih, usul fikih kadang son Imam Asy-Syafi'i.
Tak rela. Imam Ahmad lah sama-sama gitu. Alhamdulillah. Semuanya adalah ulama-ulama besar ahli sunnah. Yang jadi patokan kita di sini adalah siapapun mencintai nama-nama yang disebutkan itu, berarti tanda di hatinya ada cinta sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Nanti akan disambung lagi dengan yang lain. Ini juga ada kitab dari Abu Tahir As-Silafi juga menyebutkan nama-nama ahli sunnah, imam-imam ahli sunnah mirip dengan apa yang disampaikan atau disebutkan oleh mereka. Ada itu kaum muslimin dan muslimat. Maka sepakatlah ulama sunnah menyebutkan orang-orang yang dikenal dengan sunnah di masanya, ada nama-nama yang disebutkan, ya, ada yang menambah, ada yang mengurangi. Dan catat, tidak ada satupun tokoh ahli bid'ah yang diikuti sampai hari ini bid'ahnya disebutkan oleh ulama sunnah sebagai imam ahli sunnah. Jelas ya? Kalau nak jali esok lah ya, suara ulang dia. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Tanya bang tak rela bang dan cinta Imam Syafi'i nampak nak. Tak jual. Lah hambali lah hambali. Khair insyaallah. Baik, kita sudah ibu ya. Ya, sampai di sini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.